Perkenalkan, saya Nesya Fitriona, SPD MSN, salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, Departemen Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Spesifikasi bidang ilmu saya adalah pengkajian seni rupa. Di departemen ini, saya mengajar sinkron dengan bidang kajian saya dengan mengampu salah satu mata kuliah yaitu apresiasi dan kritik seni rupa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan deskripsi mata kuliah saya meliputi delivery, interaction, dan assessment. Deskripsi dari mata kuliah yang saya ampu yaitu apresiasi dan kritik seni rupa merupakan mata kuliah teori yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa untuk melakukan dan memahami apresiasi seni dan bisa juga menuliskan kritik seni sesuai dengan bidang keahliannya. Kemampuan yang diharapkan dalam perkuliahan ini yaitu mahasiswa bisa menghargai budaya, pandangan agama, kepercayaan, serta pendapat dan temuan orisinal dari orang lain. Secara umum, mata kuliah ini mampu membuat mahasiswa untuk mengapresiasi keragaman karya seni, baik itu dalam seni rupa Nusantara maupun mancanegara. Kemampuan atau capaian dalam perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan untuk bisa menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan, serta mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, kolaboratif, bermutu, terstruktur. Mata kuliah ini juga diharapkan mahasiswa mampu untuk mengembangkannya dalam kehidupan dunia pendidikan. Misalnya, mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon pendidik atau guru seni budaya atau seni rupa mampu mengaplikasikan apresiasi seni rupa di dalam kelasnya dan juga bisa menularkannya kepada para siswanya sehingga mampu mengapresiasi dan mengkritik karya seni rupa semestinya. Nantinya diharapkan mahasiswa juga mampu menerapkan materi ataupun ilmu dalam perkuliahan ini untuk diaplikasikan dalam penulisan karya akhir meliputi skripsi yang berkaitan dengan pengkajian seni ataupun membuat laporan karya akhir. Lebih lanjut, mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan di bidang penulisan seni seperti menjadi penulis seni, pengkaji seni, kritikus ataupun kurator seni. Secara spesifik, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu siswa mampu memahami pengertian dari apresiasi dan kritik seni rupa, serta mengetahui fungsinya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengetahui tahapan kritik seni rupa untuk bisa membuat produk berupa kritik seni rupa yang juga nanti bisa dikomunikasikan kepada orang lain sebagai penyebarluasan apresiasi terhadap karya seni. Adapun materi pembelajaran dalam perkuliahan ini meliputi yang pertama, pengertian, apresiasi, dan kritik seni rupa. Yang kedua, fungsi dari apresiasi dan kritik seni rupa. Yang ketiga adalah proses kreasi seniman. Yang keempat yaitu unsur paparan dalam kritik seni rupa. Yang kelima, produk atau jenis-jenis kritik seni rupa. Dan yang keenam, menyusun dan mengkomunikasikan produk seni rupa dalam bentuk penulisan berdasarkan jenis-jenis dari kritik seni dan tahapan-tahapannya. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara hybrid yaitu daring dan luring sebanyak 16 kali pertemuan. Pertemuan luring dilaksanakan di kelas dan juga nanti ada dilaksanakan di ruang-ruang pameran maupun galeri. Perkuliahan secara daring dilakukan dengan platform e-learning yang disediakan oleh UNP. Dalam pelaksanaan perkuliahan nantinya selain LMS juga menggunakan kombinasi dengan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Metode pembelajaran pada perkuliahan ini dilakukan secara diskusi, resitasi, dan juga nanti ada melakukan analisis video dari YouTube sesuai dengan bahan kajian dalam materi perkuliahan. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini juga dilakukan dengan case method di mana mahasiswa mencari kasus-kasus di lapangan terkait dengan karya seni, baik itu dipamerkan di galeri swasta maupun di galeri milik pemerintah seperti di Taman Budaya Sumatera Barat. Perkuliahan juga dilaksanakan dengan project based learning di mana nantinya mahasiswa akan dibuat menjadi berkelompok dan mereka membuat sebuah project penulisan artikel ilmiah berkaitan dengan kritik seni rupa yang juga berkemungkinan untuk bisa dipublish pada jurnal-jurnal terakreditasi atau terindeks SINTA. Interaksi dalam perkuliahan dilakukan dengan cara metode tanya jawab, diskusi, presentasi, dan juga nanti ada dilakukan dengan cara kuis. Kemudian mahasiswa diberikan keleluasan untuk menyampaikan pemikiran pendapatnya yang berkaitan juga dengan paparan materi yang diberikan.
Sistem penilaian dalam perkuliahan ini dilakukan secara objektif dengan cara penugasan individu maupun kelompok melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester yang semuanya akan dirangkum dengan rubrik deskriptif. Indikator dalam rubrik ini berkaitan dengan penerapan aplikasi materi yang lengkap dan uraian yang jelas. Adapun indikator yang dilakukan yaitu berkaitan dengan kurang baik, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Berikut cuplikan rekaman proses pembelajaran mata kuliah apresiasi dan kritik seni rupa dalam bentuk asinkronus melalui Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, selamat datang pada perkuliahan apresiasi dan kritik seni rupa ya. Kita sekarang sudah masuk pada pertemuan yang kelima. Nah, minggu lalu Anda sudah membahas materi mengenai unsur dan prinsip rupa. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, siapa di antara Anda yang mau menyebutkan apa saja unsur-unsur dari seni rupa? Apa saja? Minggu lalu kita... Ada Ya, oke. Oke, Dinda dulu coba. Oke, Dinda, coba dulu Dinda. ada titik, garis, bentuk, ruang, bidang, tekstur, warna, dan gelap terang. Oke, bagus ya. Sepakat dengan yang sudah Adinda sebutkan tadi? Atau ada mau yang memberikan tambahan? Oke, kalau prinsip rupa apa saja? Kalau prinsip rupa, apa saja prinsipnya? Ada yang masih ingat? Ada yang... Oke, coba Toyan silahkan. Oke, untuk prinsip seni rupa ada itu kesatuan dan kedua itu ada keseimbangan, ada irama atau ritme, dan itu ada pusat perhatian, ada kontras sama proporsi, sama komposisi. Mungkin itu. Oke, baik. Apa kata lain dari tadi Toyan menyebutkan ada namanya apa pusat perhatian, ya ya. Tadi Toyan nyebut itu ya. Nah, pusat perhatian tuh kata lainnya apa dalam prinsip seni rupa? Oke, itu aksentuasi, Bu. Aksentuasi, bener ya, Dwi sama Toyan. Jadi, unsur-unsur dan prinsip itu nanti akan berkaitan dengan pertemuan kita hari ini. Nah, izin Ibu share screen. Sudah buka e-learning-nya? Sudah dibuka e-learning-nya? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. jadi minggu lalu kita akan membahas mengenai unsur dan prinsip rupa. Lalu kita atau Anda sudah membahas mengenai tugas ya, bagaimana membedah dari unsur dan prinsip rupa ini. Jadi kalau kemarin itu kita melihat bagaimana unsur dan prinsip rupa itu bisa kita aplikasikan dalam membedah sebuah karya seni. Nah, ini juga berkaitan dengan apresiasi. Jadi apresiasi itu tidak hanya untuk mengetahui karya itu menarik saja atau karya itu bernilai saja, tapi kita juga di sini harus memahami selain dalam tingkat apresiasi kita juga membutuhkan kritik seni rupa. Nah, kita masuk ke pertemuan kelima ini kita ada pretest. Nah, nanti Ibu akan cek siapa yang tidak hadir ya dari Zoom ini, nanti akan Ibu screenshot. Nah, pretest ini sudah dikerjakan sebelum kita memulai Zoom tadi? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, kita coba bahas sama-sama. Jadi, sebelum kita masuk pada materi berkaitan dengan tahap-tahap menulis kritik seni rupa yang akan dijabarkan pada pertemuan ini, kita coba dulu deh pengetahuan Anda sebelum masuk materi itu seperti apa. Nah, karena Anda sudah membahasnya tadi dan sudah mengerjakannya, sekarang kita coba bahas sama-sama. Apa itu yang dimaksud dengan kegiatan kritik seni? Apa jawabannya kira-kira? Mengulas, Bu. Ya? Kelas, Bu. Sih, benar. Oke, bisa dikatakan sudah tahu ya. Oke, kita lanjut. Alat kritik seni yang dibutuhkan oleh seorang kritikus itu apa? Nah, kira-kira di sini apa jawabannya? Alat karya seni yang dibutuhkan oleh kritikus seni. Semuanya benar, Bu. Semuanya benar. Yang lain gimana? Jihan, jawabannya apa? Semuanya benar, Bu. Semuanya benar.
Oke. Iya. Nah, jawabannya apa? Apakah semuanya perlu kita lakukan untuk menjadi seorang kritikus? Nah, jawabannya adalah benar. Nah, pertanyaan ketiga, apa saja pengetahuan yang dibutuhkan oleh kritikus seni? Kecuali apa tuh? Manajemen seni. Manajemen seni. Yang lain apa jawabannya? Sama Bu, manajemen seni rupa Bu. Yakin itu jawabannya? Yakin. Oke, jawabannya adalah apa saja pengetahuan yang dibutuhkan oleh kritikus seni kecuali memang ia manajemen seni ya. Jadi kritikus itu dia nggak mengelola event, tapi dia adalah mengkritik event atau mungkin mengkritik karya. Nah, selanjutnya lagi, urutkan tahap-tahap dalam menulis kritik seni yang baik. Nah, ini apa jawabannya? Izin Bu. Ya, silahkan. Oh, itu ada deskripsi, sama interpretasi, sama analisis formal, sama evaluasi. Oke, Toyan. Ada lagi yang coba mau menjawab? Kira-kira apa jawabannya? Izin jawab, Bu. Oke, ayo dia. Deskripsi, analisis formal, interpretasi, evaluasi, Bu. Oke, baik. Nah, jawabannya apa? Jawabannya itu adalah B, deskripsi, analisis. Jawabannya adalah ya, deskripsi, B, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Jadi, itu urutannya. Jadi, ini nggak apa-apa, Anda nggak tahu dulu, karena memang sifatnya adalah ini adalah pretest. Jadi, pretest itu bisa Anda menebak dulu, bisa Anda kira-kira dulu jawabannya apa, gitu ya. Nah, oke, itu dari kuis. Mudah-mudahan semuanya benar ya dari jawabannya. Nah, kita lanjut pada materi hari ini. Apakah Anda sudah melihat modul ini sebelumnya, sebelum kita mulai pertemuan atau Zoom ini? Nah, mungkin nggak semuanya ya yang lihat ya. Nah, jadi kalau nggak semuanya kita bahas sama-sama di sini. Oke. Nah, ini modulnya. Nah, ini jadi materi kita hari ini adalah tahap-tahap menulis kritik seni. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan yang kelima itu adalah Anda semua mampu menulis kritik seni pada karya seni berdasarkan tahap-tahap menulis kritik. Jadi kalau kemarin Anda kan sudah mengapresiasi karya. Jadi apresiasi itu nggak hanya menghargai saja, oh ini bagus, ini enggak. Tapi Anda juga harus menghargai. Menghargai itu bisa saja dengan cara apa? Bisa saja dengan cara menyimpan karya itu atau membeli karya itu atau mungkin Anda menjaga karya itu seperti itu. Nah, kemudian selain apresiasi pada mata kuliah ini, Anda sebagai calon guru juga bisa juga untuk nantinya menjadi salah satunya calon kritikus atau calon kurator. Jadi, pekerjaan seni itu sebenarnya tidak hanya guru saja, tapi nanti Anda bisa saja menciptakan sebuah event, lalu Anda menulis event itu, atau menulis sebuah karya dalam event itu, dalam pameran misalnya. Nah, dalam menulis karya, itu nggak hanya menulis begitu saja, tapi juga ada strukturnya gitu. Nah, disinilah Anda belajar dalam mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini tuh sebenarnya cakupannya luas, tidak hanya calon guru saja yang butuh untuk menulis kritik seni, tapi mana tahu Anda sebagai mahasiswa juga bisa mengembangkan bakat Anda dalam menulis. Seperti itu ya. Nah, nanti ini juga bisa digunakan dalam membuat skripsi. Nah, jadi hari ini Anda akan latihan bagaimana cara mengaplikasikan atau menulis tahap-tahap kritik seni rupa. Nah, jadi materi ini diharapkan Anda bisa memahaminya terlebih dahulu ya. Jadi Anda sudah baca ini, nanti kita tinggal mengulasnya saja. Adapun materi pokok pada pertemuan ini, itu yang pertama adalah nanti Anda akan membahas dulu apa sih sebenarnya kritik seni itu, apa bedanya dengan apresiasi. Kemudian apa saja alat-alat dari kritik seni, bagaimana lingkup pekerjaannya. Jadi pekerjaannya pun sebenarnya banyak, bisa jadi jurnalis juga nanti seperti itu. Anda pernah baca koran Kompas nggak? Nah, di koran Kompas itu kenapa korannya bagus? Karena memang bobot tulisannya bagus-bagus. Nah, biasanya kalau di koran hari Minggu itu ada yang namanya tulisan tentang ulasan karya. Nah, di situ pastinya orang-orang yang menulis itu menggunakan struktur ini, gitu. Ada deskripsi nanti tahapan menulisnya, ada analisis formal, ada interpretasi dan ada evaluasi. Nah, kita masuk pretest sudah dikerjakan. Nah, sebenarnya kritik itu apa sih? Nah, adakah di antara Anda yang mau menyebutkan sebenarnya kritik itu apa sih? Kritik itu apa? Apakah misalnya nih, Ibu bilang,
Ah, Silva, jilbabnya nggak bagus, warna hitam, kurang cerah. Kalau mau jadi guru misalnya, jilbabnya harus cerah gitu. Jelek, jilbab hitam tuh jelek. Nah, itu masuk kritik apa enggak? Iya, Bu. Iya. Nah, kenapa iya? Apa itu kritik? Apakah itu hanya menjudge saja bahwa itu jelek, ini bagus? Apakah hanya seperti itu saja? Oke, kalau belum tahu, kita coba simak YouTube ini. Kelihatan di layarnya? Kelihatan ya? Oke, Kelihatan, Bu. coba simak. Apa itu kritik seni rupa? Apakah kritik sebuah kecaman? Jadi secara umum kritik itu tanggapan ya yang diberikan. Nah, coba kita simak lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di video ini, kritik seni itu adalah kegiatan ya, menanggapi karya seni untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan karya. Jadi nggak hanya menjudge jelek atau baik, tapi Anda juga harus menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan karya. Gitu. Misalnya nih, Anda suka nonton film Korea nggak? Nggak suka. Ada yang suka nonton film atau Anda suka nonton film? Ada, Adinda suka. Suka, Bu. Nah, film apa yang paling Anda suka? Judulnya. My Love from the Star. Nah, My Love from Star. Nah, itu apa kira-kira kelebihan dari filmnya? Aktornya gak, Bu. Oh, ganteng ya. Oke, kira-kira ada nggak kurang dari film itu? Endingnya mungkin sesuai nggak sama ekspektasi Anda? Kurang, Bu, endingnya. Kurang ya, oke. Nah, ini yang lain kalau nggak tahu filmnya, searching aja deh di internet gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi, kalau kita misalnya, ini contohnya kan film ya. Film itu karya seni rupa nggak? Iya, karya seni rupa juga. Jadi, nggak hanya lukis saja. Nah, kira-kira kalau kita mau mengkritik, kita nggak hanya bilang itu bagus filmnya aja. Tapi kita juga menyampaikan kurangnya apa, dan sebaiknya seperti apa. Mungkin aktingnya kurang bagus gitu ya. Nah, nanti kita akan coba aplikasikan ke karya seni. Nah, kita tonton dulu video ini sampai habis ya. Nah, kira-kira apa dari video singkat tadi tuh, kritik itu apa? Tadi ada kata-kata kualitas juga. Nah, kira-kira kritik itu apa? Mencari suatu kegiatan, mencari kekurangan dan Kelebihan. kelebihan karya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu kritik. Nah, beda sama apresiasi. Kalau apresiasi itu Anda hanya menghargai saja. Tapi kalau mengkritik, Anda sudah bisa memberi penilaian. Nah, itu dia. Memberi penilaian itu adalah evaluasinya. Jadi, nggak hanya baik buruk, tapi Anda sudah bisa menimbang ini baiknya seperti ini kurangnya seperti ini kelebihannya seperti ini, gitu. Di dalam sebuah karya seni. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi pengertian kritik seni itu berasal dari bahasa Yunani, itu pengertian yang lama sekali. Artinya apa? Menghakimi. Nah, kemudian mengecam. Nah, pada pengertian hari ini, nah pengertian kritik seni itu nggak hanya sekedar kecaman saja terhadap karya, tapi juga mengulas karya seni, mengupas karya seni, atau tinjauan seni namanya. Jadi, Anda bisa mengetahui karya seni itu nggak hanya bagusnya, tapi Anda bisa mengupas karya seni itu kenapa bagus atau kenapa kurangnya. Gitu ya. Nah, jadi alat kritik seni itu apa saja? Sama seperti pretest tadi. Ternyata yang poin 1 apa bacaannya di sini? Kalau Toyan ingin menjadi kritikus seni atau mau menulis karya seni, Anda yang pertama harus memiliki apa poin nomor 1? Studi formal. Pendidikan tinggi. Iya, memerlukan studi formal pendidikan tinggi. Jadi nggak mungkin kan
Pernah nggak Anda ngelihat karya di pendopo? Anak-anak Senda Tasik nari atau apa teater? Pernah nggak? Pernah. Apakah Anda bisa membuat atau melakukan kritik seni dari karya itu? Enggak. Karena apa? Karena Anda tidak bisa. Misalnya, Anda nggak ngerti apa itu drama misalnya. Apa saja unsur-unsur drama. Kan kita nggak tahu. Nah, jadi kita butuh yang namanya studi formal. Kemudian pengalaman menghayati atau mengamati sebuah karya. Misalnya di museum seni rupa atau lihat pameran. Seperti apa? Nah, jadi nggak hanya ngelihat karya saja, tapi Anda juga bisa menghayatinya. Sama seperti Anda mendengar lagu. Ya, dengar lagu itu apakah Anda cuma mengamati lagu saja apa menghayati? Mendengar sama menghayati, Bu. Menghayati ya. Kalau Anda saking menghayatinya, apa yang terasa mendengar lagu itu di perasaan Anda? Bisa Kadang senang, bisa enak, sedih. Iya, bisa senang, bisa sedih, sama seperti seni rupa. Misalnya nih, Anda ngelihat karya Basuki Abdullah misalnya. Apa itu tentang lukisannya Nyi Roro Kidul misalnya. Ketika Anda lihat itu, Anda tahu Nyi Roro Kidul? Tahu nggak? tahu, Bu. Tahu ya. Nah, kira-kira itu Nyi Roro Kidul itu ngeri apa cantik atau gimana dalam perasaan Anda melihatnya? Kalau dilihat Cantik. dari lukisannya, cantik kok. Cantik ya. Tapi sebenarnya gimana? Itu manusia atau enggak gitu kan? Nah, kita nggak tahu ya. Nah, seperti itu. Jadi, mungkin Anda ketika melihat karya itu ngeri gitu ya. Atau ngelihat karya itu jadi pengen nangis saja. Atau ngelihat karya itu kayak Anda merasa tubuh Anda juga tersayat-sayat seperti itu. Merasakan keharuannya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, Anda perlu memahami style seni. Jadi, Anda itu kan punya style sendiri ya, sedangkan lagu aja punya genre-nya, misalnya pop atau apa namanya punk atau mungkin reggae seperti itu ya. Nah di seni rupa juga butuh, misalnya Anda juga harus tahu apa itu naturalis, apa itu realis, apa itu abstrak seperti itu. Kemudian Anda juga mengetahui faktor teknik artistik berbagai media di sini. Sudah belajar ya tekstil dasar? Sudah? Sudah grafis dasar sudah belajar? Sudah apa belum? Nah, apa sekarang dasar-dasar yang sudah Anda pelajari seni rupa, mata kuliahnya? Gambar dasar, Bu. dasar. Gambar dasar, iya gambar dasar, apalagi. Nah, itu kan menggunakan berbagai media, kan ada media lunak, ada media kering, ada media basah, seperti itu. Itu ada kesulitan-kesulitannya yang ternyata Anda rasakan. Nah, Anda juga harus tahu. Jadi ternyata, oh karya abstrak tuh ternyata nggak hanya coretan semata, nggak gampang, ternyata butuh sesuatu dalam membuatnya, seperti itu. Kemudian memiliki cita rasa seni yang terbuka, misalnya Anda suka karya-karya yang misalnya bersifat eksperimen gitu ya, atau bersifat realis seperti itu. Nah, itu dia. Kemudian Anda juga harus paham perbedaan antara niat artistik dengan hasil dan capaian artistik. Nah, jadi niat artistik seperti apa? Misalnya nih, Silva ingin menggambarkan inner child atau inner child sisi anak-anak dari diri Anda yang kemudian itu terbawa-bawa sampai dewasa gitu. Misalnya Sylvia atau Farenza suka Barbie misalnya. Itu terbawa-bawa sampai sekarang misalnya. Nah, kemudian akhirnya Farenza bikin sebuah karya seni. Nah, baru-baru ini ada pameran tuh di Jogja tentang inner child. Nanti saya akan kirimkan ulasannya gitu ya, menceritakan tentang bagaimana karya itu atau seniman itu menciptakan sebuah karya dari sebuah niat artistik. Jadi niat artistiknya adalah menciptakan sebuah karya seni luapan dari inner child-nya. Kalau dalam perempuan mungkin ada karisma. Kalau perempuan apa? Inner beauty ya. Nah, kalau yang pria itu adalah karisma. Jadi inner child itu sesuatu yang ada pancarannya di dalam sebuah karya seni. Nah, kemudian Anda bisa mampu melawan bias simpati karya. Jadi karya itu melihatnya harus objektif, lalu memiliki sensitivitas kritis, nah atau bersikap netral terhadap karya. Jadi ada juga kan sebagian orang yang mengatakan, oh karya keramik itu kuno, oh karya anyaman itu kuno, padahal itu adalah karya-karya tradisi yang harus juga dihargai seperti itu. Nah kemudian Anda tidak tergesa-gesa dalam menilai sesuatu.
Nah, kemudian ini lingkup pekerjaan seni. Siapa yang tahu wajah dari 4 figur yang ada di dalam modul ini? Kenal sama Sujoyono? Pernah dengar dalam sejarah seni rupa Nusantara? Lupa lagi ya. Pernah toh ya? Pernah dengar? Ah, itu yang Bang, mau Indi. Iya, bener. Nah, itu yang ceritanya tentang lukisannya mau Indi gitu ya. Kalau Kus Indarto kenal nggak? Pernah dengar? Belum, kenalan dulu ya. Kenalan dulu, oke? Nah, jadi ini adalah salah satu tokoh-tokoh kritikus di Indonesia yang terkenal tulisannya gitu ya. Nah, ini dia tahapan dalam menulis kritik seni. Jadi, ada yang namanya deskripsi, ada analisis formal, ada interpretasi, ada evaluasi. Nah, deskripsi itu apa? Nah, deskripsi itu adalah ini. Jadi, hanya menjelaskan apa yang Anda lihat pada sebuah karya. Oh, ini karya Basuki Abdullah. Karyanya tentang kakak dan adik. Judulnya adalah kakak dan adik. Di mana di sini Anda bisa lihat di figur kakaknya. Kakak Anda menceritakan apa yang Anda lihat saja. Kemudian dalam analisis formal, itu bagaimana artis itu bisa melakukan itu. Misalnya, bagaimana unsur-unsur dan prinsip, bagaimana penataan unsur dan prinsip rupa dalam sebuah karya seni. Nah, nanti kita akan bedah dari karya, misalnya karya yang tadi. Ini, bagaimana unsurnya, visualnya, seperti itu yang akan Anda bedah. Itu dia. Kemudian nanti ada interpretasi. Nah, interpretasi itu baru Anda memaknai karya. Nah, ini adalah salah satu lukisan dari Subjoyono tadi. Judulnya adalah Gadis di Depan Kelambu Terbuka. Nah, kenapa gadis ini senyumnya tuh kayak tipis banget, tapi ada bercerita tentang sesuatu. Nah, itu Sujoyono menceritakan itu. Interpretasi, jadi senyumnya, kenapa wajahnya pucat pasi, kenapa bajunya masih rada-rada Jawa banget, kayak gitu ya, atau zaman-zaman dulu, karena ini temponya. Makanya, karya seni itu bisa dikatakan adalah sejarah zaman, atau mendokumentasikan sejarah zaman. Kalau Anda berkarya sekarang seperti ini, mungkin 50 tahun lagi ketika Anda sudah tua, itu jadi sejarah. Karena zaman itu akan selalu berubah dan bergerak. Nah, di interpretasi ini Anda harus memaknai setiap visual yang ada pada karya. Nah, kemudian dievaluasi, barulah tadi kita memberikan penilaian baik atau buruk dari karya itu. Apanya, keliru apa enggak senimannya berkarya, atau ada yang kurang dari sana. Gitu. Jadi, itu yang nantinya akan tergambar dalam tugas. Nah, tugasnya apa? Nah, untuk minggu ini atau 1 minggu ini adalah kan secara mandiri menerapkan bagaimana cara menulis kritik ilmiah itu dari lukisan ini. Jadi kalau dia deskripsi atau deskriptif, tulislah dulu apa yang Anda lihat pada karya ini. Siapa senimannya, kapan dibuat, apa judulnya, berapa ukuran karyanya, apa medianya. Lalu apa figur-figur yang tampak pada lukisan ini. Dari figur utama sampai ke background-nya. Kemudian masuk ke analisis formal. Bagaimana susunan tata unsur dan prinsip rupa pada karya ini. Titik, garis, komposisi, aksentuasi, dan segala macam. Itu dibedah. Dan yang ketiga, tahapnya adalah bagaimana menginterpretasi karya ini. Apakah karya tentang kepedihan, apa karya tentang hidup susah, atau karya tentang kebahagiaan. Dari mana tanda-tanda itu bisa Anda lihat. Itulah interpretasi tadi, ya. Nah, kemudian evaluasi, apa kurang dari karya ini? Atau apakah bagus karya ini? Nah, silakan dijelaskan. Nah, dari situ akhirnya Anda sudah bisa menulis kritik seni secara sederhana seperti itu. Ya. Jadi ini tugasnya silahkan dikerjakan secara mandiri.